Halo, perkenalkan nama saya Pandey Mamuaya, saya dari Fakultas Keperawatan Semester 6 Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Dan dalam video kali ini saya akan melengkapi tugas akhir saya dalam mata kuliah Keperawatan Komunitas dengan judul Studi Kasus Keperawatan Komunitas di Desa Kali dan Kali Selatan. Dan dimulai dari sejarah awal Desa Kali. Dari legendanya, Kali telah berdiri jauh-jauh hari sebelumnya. Penemu dan pendiri Kali adalah Kokali, seorang pelayan dan pemburu dari kepala Kinilau tua bernama Maki Olor. Setelah Kokali berhasil membawa babi hutan yang sangat besar dan terutama penemuan satu dataran tinggi yang sangat subur, diputuskan pendirian satu negeri baru dengan nama Kali di dataran subur itu, dengannya pula sebagai kepala negeri pertama. Kali yang berasal dari namanya Dotu Kokali, dan kemudian Tonaas Kokali digantikan oleh Dotu Wongkar sebagai pemimpin Kali lewat musyawarah adat. Pada waktu Dotu Wongkar, Kali sudah dianggap sebagai sebuah negeri atau desa, bukan perkebunan lagi karena telah ada tata pemerintahan yang mereka ciptakan lewat musyawarah adat. Ada pula dari cerita para tua-tua, nama Kali diambil dari sebuah nama pucuk tunas bulu atau bambu, dalam bahasa Tombulu dinamakan kekalian. Sebelum Desa Kali ada seperti ini, Desa Kali dahulu mengalami banyak berbagai peperangan hebat. Pada waktu itu, peperangan yang dialami Kali diantaranya ada peperangan Wanua Kali dan Wanua Pinangkean Sarongsong. Dan ada peperangan Wanua Kali dengan Tou Pareipei Remboken, serta ada peperangan Tou Kali dan Spanyol. Setelah terjadi peperangan hebat di Kali akibat dari peperangan dengan bangsa Spanyol yang berhasil meluluh-ratakan semua pemukiman di sana, di kemudian hari negeri Kali kembali dibangun oleh Dotu yang bernama Pandey Wongkar. Adalah keturunan lapis ketiga dari Dotu Tuweratua. Pandey Wongkar bersama dengan beberapa keluarga datang dari Kinilau. Mereka datang membangun kembali negeri yang dahulu pernah jaya. Negeri Kali yang dibangun kembali oleh Dotu Pandey Wongkar pada tahun 1873. Nah, itulah sejarah singkat awal berdirinya Desa Kali yang kita kenal sampai sekarang. Dan pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Minahasa mengeluarkan surat keputusan pemekaran desa atas berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan desa. Maka Desa Kali kini telah dimekarkan dengan memiliki kampung baru yang bernama Desa Kali Selatan. Maka pada tanggal 8 Maret 2012 akhirnya diresmikan sebagai Desa Kali Selatan. Dan data demografi, jumlah luas daerah total waktu tahun 2011 sebelum pemekaran, Desa Kali memiliki luas 1.441 hektar, dan setelah pemekaran luas Desa Kali menjadi 710,75 hektar, dan luas Desa Kali Selatan 780,85 hektar. Dan jumlah penduduk di Desa Kali dan Kali Selatan dari data yang didapat dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Kecamatan Pineleng pada 1 Januari 2021, jumlah penduduk pada Desa Kali sebanyak 1.870 jiwa dan jumlah penduduk Desa Kali Selatan sebanyak 1.981 jiwa. Dari data itu, jumlah penduduk akan semakin bertambah dan berkurang seiring waktu, karena jumlah perkembangan di Desa Kali dan Kali Selatan itu mulai dari perpindahan penduduk, perkawinan, kelahiran, ataupun kematian. Masyarakat di Desa Kali dan Kali Selatan itu menganut agama Kristen. Mayoritas masyarakat Desa Kali dan Kali Selatan itu beragama Kristen Protestan dan sebagian beragama Kristen Katolik. Dan untuk fasilitas ibadah di Desa Kali dan di Desa Kali Selatan itu memiliki gereja Gemi Muria Kali, gereja Katolik Santo Antonius Kali, dan gereja Kanisa Kali Selatan. Dan untuk sekolah, Desa Kali dan Desa Kali Selatan memiliki sarana pendidikan mulai dari PAUD sampai ke tingkat SMA.
Di antaranya ada PAUD Desa Kali dan PAUD Desa Kali Selatan, dan ada juga TK Rut Kali, dan ada SD Impres Kali, ada SD Gemim 1 Kali, SD Gemim 2 Kali, SMP Kristen Kali, dan SMA Kristen Kali. Dan untuk fasilitas kesehatan, masyarakat di Desa Kali dan Kali Selatan menggunakan sarana fasilitas kesehatan di Puskesmas Pineleng yang berada di Pineleng. Sebagaimana Puskesmas Pineleng sendiri memiliki wilayah kerja 14 desa, 2 diantaranya yaitu Desa Kali dan Desa Kali Selatan. Dan untuk kondisi kesehatan pada masyarakat itu masih tergolong baik karena masyarakat selalu diberi penyuluhan tentang kesehatan dari berbagai dinas kesehatan, terutama dari puskesmas. Akan tetapi banyak kalangan anak muda yang masih belum sadar akan kesehatan karena banyak anak muda yang sering mengonsumsi minuman beralkohol. Dan untuk kondisi infrastruktur itu sangat disayangkan untuk akses jalan masuk ke Desa Kali dan Kali Selatan. Masih banyak di beberapa lokasi yang banyak jalan yang berlubang. Pada desa ini, padahal desa ini memiliki letak yang strategis karena banyak akses untuk keluar masuk ke beberapa daerah, misalnya jalan Kali Kota Manado dan jalan Kali Kopa dan jalan Kali Kinilau atau Kota Kemohon. Dan untuk infrastruktur lain yang juga sangat disayangkan yaitu tempat pembuangan sampah, yang memang dulu dan sampai sekarang itu belum ada tempat sampah yang dikelola baik dari pemerintah untuk masyarakat Desa Kali dan Desa Kali Selatan. Dan untuk infrastruktur dalam tempat-tempat bersejarah dan pariwisata di Desa Kali masih banyak juga yang belum dikelola oleh pemerintah, terlebih dari Dinas Pariwisata setempat, apalagi di Desa Kali dan Kali Selatan. Terkenal akan pariwisatanya air terjun, kali, dan tempat bersejarah seperti Watu Pinantik. Jalan untuk menuju ke tempat-tempat itu sangatlah belum dikelola dengan baik, dan untuk kondisinya sendiri belum terawat dengan baik. Sungguh sangat disayangkan Pak, karena apabila tempat-tempat seperti itu jika dikelola dengan baik akan berdampak besar buat Desa Kali dan Desa Kali Selatan, terutama untuk perkembangan pada Desa Kali dan Desa Kali Selatan, terlebih lagi terutama untuk masyarakat. Dan untuk kesehatan keluarga atau kesehatan masyarakat, hampir setiap keluarga di Desa Kali dan Desa Kali Selatan itu sering melakukan pemeriksaan kesehatan, diantaranya ibu hamil, lansia, batita atau balita yang dilakukan oleh Puskesmas Pineleng setiap 3 minggu sekali untuk kondisi kesehatan pada masyarakat. Masyarakat itu masih tergolong baik karena masyarakat selalu diberi penyuluhan tentang kesehatan dari berbagai dinas kesehatan, terutama dari puskesmas. Dan untuk kesehatan lingkungan itu dalam masyarakat di Desa Kali dan Kali Selatan, untuk ketersediaan air bersih untuk minum atau masak dan MCK, masyarakat menggunakan mata air yang langsung diambil dari pegunungan dan dibuat penampungan bak air untuk setiap harinya memasukkan air ke seluruh rumah-rumah yang ada di Desa Kali dan Kali Selatan. Dan untuk pembuangan limbah atau hajat, masyarakat di Desa Kali dan Kali Selatan di setiap rumah membuat septic tank. Setiap rumah yang memiliki toilet dan kamar mandi memiliki septic tank sendiri untuk membuang kotoran manusia. Tidak ada masyarakat yang membuang kotoran di sungai dan lain-lain. Untuk pembuangan air limbah di Desa Kali dan Kali Selatan itu masyarakat menggunakan selokan atau got untuk mengalirkan limbah. Namun ada juga yang masih belum memiliki selokan atau got, dan ada juga beberapa selokan itu yang tidak berfungsi, misalnya tersumbat, tertutup tanah atau sampah, dan sebagian masyarakat itu banyak yang membuang sampah di selokan.
yang jika terjadi hujan, sampah itu berserakan di beberapa tempat di jalan, dan bahkan ada juga sampah masuk di area rumah. Dan untuk saran saya sebagai perawat komunitas itu, masyarakat harus mampu menjaga kesehatan dalam satu komunitas dan serta dapat memahami dampak buruk akibat perilaku yang ketidaktahuan akan kesehatan, karena akan beresiko kepada masyarakat sekitar. Dan lebih lagi untuk masyarakat agar mengetahui dan memahami perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan guna untuk menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat bisa hidup bersih dan sehat, serta dapat mengaplikasikan hal tersebut dengan baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian video saya kali ini tentang studi kasus keperawatan komunitas di Desa Kali dan Kali Selatan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk jurusan keperawatan, mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini kalian tidak usah ragu karena Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki laboratorium yang telah teruji dan sudah terakreditasi B. Dan saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.